Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang Bakti Unan 2023. Kali ini saya akan bahas tentang dampak penggunaan AI terhadap pendidikan. Sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan. Saya berasal dari Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi, dan saya berasal dari kelompok Bakti ke-70. Oke teman-teman, mari kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Pertanyaan yang pertama, apa saja dampak positif dan negatif AI terhadap pendidikan? Yang pertama adalah bisa menyimpan data yang tidak terbatas. Hal ini memungkinkan kita bisa menjalankan suatu program yang kompleks dengan lebih baik dan lebih aman. Yang kedua adalah memiliki ketepatan dan keakuratan dalam mengerjakan tugasnya. Karena sudah diprogramkan, maka AI dapat bekerja dan lebih akurat dibandingkan dengan kecerdasan yang alami. Yang ketiga adalah menggantikan tugas manusia yang berulang-ulang. Misalnya, dalam proses pembelajaran seperti koreksi dan penilaian hasil belajar siswa. Yang keempat adalah bisa digunakan kapan saja dan dalam waktu yang panjang. Berbeda dengan manusia yang bisa lelah, AI bisa menjalankan pekerjaan sesuai instruksi dalam waktu yang lama. Yang kelima adalah mudah digandakan dan disebarluaskan. Karena bersifat digital, segala informasi yang diproses dan disajikan AI bisa digandakan juga. Yang terakhir adalah bisa mengerjakan pekerjaan dan lebih cepat dan lebih baik. Selain dampak positif, AI juga memiliki beberapa dampak negatif. Di antaranya adalah yang pertama, membuat guru dan murid menjadi lebih malas. Yang kedua adalah menghilangkan pekerjaan manusia. Yang ketiga adalah tidak memiliki common sense. Yang keempat adalah mudah untuk dibobol. Dan yang terakhir adalah pasti akan rusak. Oke teman-teman, mari kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Apa penyebab dari penyalahgunaan AI terhadap pendidikan? Penyebab yang pertama adalah kecerdasan buatan yang mandiri atau autonomous AI. Kecerdasan buatan yang mandiri adalah jenis AI yang dapat mengambil keputusan tanpa campur tangan manusia. Ketidakmampuan manusia untuk mengendalikan AI ini dapat menyebabkan konsekuensi yang tak terduga, bahkan berbahaya jika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Yang kedua adalah pengangguran massal dan disparitas sosial. Penggunaan AI dalam proses produksi dan layanan dapat menggantikan pekerjaan manusia, menyebabkan pengangguran massal di beberapa sektor, terutama di sektor pertanian. Yang ketiga adalah penyalahgunaan privasi. Penggunaan data juga membuka potensi untuk pelanggaran privasi. Jika data pribadi jatuh ke tangan yang salah, dapat menyebabkan kerugian besar bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan ketiga, bagaimana kita agar terhindar dari dampak negatif penggunaan AI terhadap pendidikan? Jawaban yang pertama adalah meningkatkan kerjasama lintas batas dan kelompok pemangku kepentingan. Yang kedua adalah mengembangkan kebijakan untuk memastikan bahwa pengembangan AI akan diarahkan untuk meningkatkan manusia dan kebaikan bersama. Dan yang terakhir adalah menggeser prioritas sistem ekonomi, politik, dan pendidikan untuk memberdayakan individu agar tetap terdepan dalam perlombaan dengan robot. Oke, teman-teman sekarang sudah mengetahui bagaimana dampak penggunaan AI terhadap pendidikan. Pesan untuk kita semua adalah bijaklah dalam mempergunakan AI. Gunakanlah AI untuk perbuatan yang mengarah ke hal-hal yang positif. Jangan gunakan AI untuk melakukan perbuatan yang mengarah ke hal-hal yang negatif. Baiklah teman-teman, demikianlah pembahasan tentang dampak penggunaan AI terhadap pendidikan. Jika ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri kami pribadi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.